Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Rumus Wicaksono dengan NPM terakhir 2308201031. Kali ini saya memiliki sebuah dashboard AI, di mana dashboard ini memperlihatkan data-data penjualan, di mana di sini ada total sales, profit, margin, dan total quantity penjualannya. Di sini di main analytics sendiri terdapat fitur filter di mana bisa memfilter tahun, kategori, subkategori, segmen, sama negara. Yang jelas data ini tidak memiliki database ya, jadi berdasarkan file CSV yang dikirimkan oleh atasan seperti itu. Jadi dalam sini konten yang terdapat ada trend sales dan profit bulanan, ada volume penjualan berdasarkan subkategori, hubungan sales versus profit, dan ada profitability berdasarkan wilayah. Nah, untuk itu sini memiliki sebelah kanan ya, seperti informasi setup, konflik, dan resolution. Jadi setup sendiri itu hanya informasi di mana seperti ini pada tanpa filter ya. Jadi ini semua tahun. Jadi Superstore mencapai total penjualan sebanyak 2.726.261 dolar dan laba 1.167.553,13 dolar. Jadi pada tahun ini. Nah, tadi dengan margin segini perlu diperhatikan bahwa apa. Nah, lalu untuk di konflik, konflik ini fungsinya tugasnya itu untuk mendeteksi apakah ada anomali atau margin yang paling kritis. Jadi pada misal contoh di sini terdeteksi pada kategori caps atau topi. Jadi dalam margin 23% yang berada di bawah rata-rata. Kalau ada perubahan bulanan pada tahun 2002 bulan 12 dan 2003 bulan 7. Jadi sini menjelaskan bahwa menunjukkan peningkatan drastis dan penurunan secara berturut-turut. Jadi ini dianggap keputusan perubahan yang dianggap ekstrim gitu. Resolusi itu untuk solusi lah. Jadi untuk mengatasi anomali profit ini berdasarkan analisis lebih lanjut. Nah, seperti itu. Dan perlu diambil tindakan untuk mengurangi perubahan bulanan yang ekstrim pada 2002 bulan 12 dan 2003 bulan 7 seperti meningkatkan efisiensi. Nah, di sini ada anomaly alerts, di mana merah artinya itu sudah perlu diambil tindakan, kuning itu masih peringatan, dan biru hanya informasi seperti ini. Oke, nah ini untuk detailnya seperti 2004 penurunan drastis, 2003 ada kenaikan, yang aneh. Maksudnya itu anomali itu bukan anomali data-data yang hilang atau data-data tidak sinkron. Anomali itu maksudnya seperti ini, penurunannya itu bisa gede banget. Seperti ini 95% yang perlu melakukan investigasi. Ini kenaikan yang sangat eh, tidak biasa ya, sebanyak 133% yang mungkin perlu diperiksa. Dan pada tahun 2002 ini, misal kenaikan 177,8% bulan ke bulan sangat tidak biasa. Ini perlu diperiksa. Dan untuk seperti ini, yang perlu diperbaiki, seperti margin 23% di bawah standar. Itu. Nah, jadi langsung saja kita coba tes satu filter ya, apakah berfungsi seperti tahun. Nah, untuk ini apa namanya? Untuk pengumpulan ya, penyimpulan informasi itu juga menggunakan AI di mana sudah mengambil AI from Gemini, Gemini versi 1.5 kalau nggak salah yang agak lama. Dan itu nyambungnya menggunakan Grok API yang gratis. Di API-nya kepanggil from Grok. Lalu nanti untuk kunci API key-nya saya taruh di Vercel. Oke, lanjut ke dashboard. Kembali lagi. Nah, untuk itu semua data-data di sini akan berubah. Misalnya kita mau menggunakan bikes, misalnya mountain atau road. Ini segmen kita yang dari individu, negara semua. Tetap akan berubah, mengalami perubahan. Seperti itu. Mungkin kita langsung mulai lagi kita riset lagi semua segmen semua. Kita langsung coba aja tanya AI-nya. Oh, habis guys tokennya. No, tidak. Kita refresh dulu. Semoga tokennya masih ada. Nah, sudah ada lagi.
Oke, aman saja teman-teman nggak jadi tokennya tadi habis sebentar, langsung ke refresh. Oke, lanjut. Nah, untuk konfigurasi AI sendiri itu kita bukan kita ya, saya sudah personalisasikan. Jadi dia hanya bisa menjawab konten yang ada dalam dashboard. Untuk pertanyaan di luar dashboard tidak bisa. Seperti apa kejadian kemarin itu dia udah nggak bisa. Nah, jadi ada peringatannya, tidak menerima informasi. Tuh, satu tambah satu. Nah, dia tidak mau. Hanya analisis data yang tersedia dalam dashboard seperti itu. Baik, untuk ringkasan eksekutifnya kan sudah diringkaskan oleh AI, jadi dia memiliki total penjualan 5 juta sekian dolar. Nah, misal eh misal ingin meningkatkan profit margin sebanyak ini, jadi semisal saya mau meningkatkan profit margin 25%. Apa yang saya butuhkan? Nah, AI langsung otomatis akan mengkalkulasi, menyimpulkan juga dalam bentuk teks. Jadi hasil yang didapat adalah untuk meningkatkan profit 20%, Anda meningkatkan keuntungan di 20% dari penjualan. Nah, di mana total penjualannya dihitung. Nah, perlu 1,468,967 juta untuk profit margin target dan keuntungannya saat ini hanya 1.300.000. Jadi kemungkinan membutuhkan 139.000 dolar gitu. Nah, itu saldo 139 dolar itu berapa persen? Oke, berapa persen? Semisal saya akan meminta, hmm, jadi yang kelihatan anomali di caps ya. Berapa persen agar profit margin tidak minus? Berapa persen agar profit margin tidak minus? Nah, dia bisa langsung eh, menganalisis dan memberikan hasil analisisnya. Meningkatkan penjualan seperti ini. Dapat melihat bahwa total penjualannya kan masih 51.000 dan kerugian total terbesar sebesar 1.200. Nah, harus mencapai profit margin 10% yang relatif tinggi. Jadi memerlukan setidaknya 56.000 seperti itu. Nah, mungkin dari dashboard seperti itu saya ya. Jadi mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit di AI-nya, agak tokennya agak habis. Langsung lari ke Tableau. Tableau yang telah saya buat di sini, saya telah membuat top 10 produk sales, produk penjualannya. Jadi sini ada mountain bike, road. Kebanyakan tipe sepeda yang laku keras. Dan tren waktu itu perbandingan tren waktu ya. Jadi antara antara sales dan profit. Bisa dilihat di sini salesnya dan untuk profitnya. Sini sebenarnya tertinggi di bulan Mei dengan profit 140.000. Sini ada berdasarkan subkategori di mana sini ada paling terbesar tetap mountain bike disusul dengan road bikes. Jadi lihat kita tires tube dan untuk topi mengalami kerugian sesuai tadi. Di sini ada tables and bouquets. Jadi sini tabel persebarannya ya antara profit tiap-tiap item sini. Ini semua eh dalam ini total ya di tab ini cuma total semua. Oke, untuk ini profitability berdasarkan wilayah di sini jadi eh, semakin gelap warnanya berarti dia semakin banyak ya profitnya dan sebelumnya paling terbesar di California.
kalau di United States itu. Oke. Oh iya, saya juga di sini untuk bukti bahwa saya juga mengerjakan tabel ini. Sini saya ada, nah, buka tab. Nah, ini dia tabelnya. Ini by saya sendiri, oke. Mungkin itu saja fitur-fitur dari saya yang saya telah buat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.